Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi, NIM 1831041157, kelas PJKRE 18, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, saya akan mempresentasikan PowerPoint saya, yakni pengaruh politik terhadap pembinaan olahraga. Politik dan olahraga dalam perkembangan kemajuan sekarang, pengaruh politik cukup besar terhadap pembinaan olahraga, karena olahraga juga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas dan daya inovasi, serta mengembangkan kecerdasan. Hal itu telah dibuktikan juga kaitannya dengan politik. Dari pertalian antara olahraga dan politik atau ideologi, sudah tampak betapa olahraga dalam peradaban modern bukan lagi sekedar kegiatan yang netral, melainkan kental sekali kandungannya multi makna. Bahkan sudah tidak terlihat makna olahraga itu sendiri setelah semuanya terbaur oleh politik. Perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang sedemikian kuat dalam memberikan arah, isi, dan pengorganisasian kegiatan olahraga pada umumnya, dan untuk dapat bersaing diperlukan pembinaan yang terstruktur. Adapun pengertian politik dan olahraga, pengertian politik dalam arti kebijaksanaan. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polisteia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri, negara. Sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politik, disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan. Dalam arti kepentingan umum, politik atau segala usaha untuk dalam arti kepentingan umum, bagi yang berada di bawah kekuasaan negara di pusat maupun di daerah, lazim disebut politik, yang artinya adalah suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, serta jalan, cara, dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, atau suatu keadaan yang kita hendaki disertai dengan jalan, cara, dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Menurut Miriam Budarjo 2009 mengatakan bahwa politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Usaha yang dimaksud dalam pengertian politik ini dapat dicapai dengan berbagai cara yang terkadang bertentangan satu dengan lainnya. Akan tetapi, tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki suatu kekuasaan wilayah tertentu, negara atau sistem politik. Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada. Oleh karena itu, kesimpulan bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Namun ada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti 1999 bahwa definisi politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
Adapun menurut Kartini Kartono 1996 bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas, perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan yang menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Adapun menurut Aristoteles 384 sampai 322 Masehi, ia memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang ia sebut sum politikon. Dengan istilah itu ia ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang atau lebih. Sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Dengan demikian kata politik menunjukkan suatu aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik yang lazim dimaknai sebagai kehidupan yang menyangkut segi-segi kekuasaan dengan unsur-unsur negara status, pembangunan, alokasi, kekuasaan, pengambilan keputusan, dan kebijakan. Adapun pengertian olahraga. Olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran seseorang. Oleh juga merupakan salah satu metode penting untuk mereduksi stres. Olahraga menurut Ensiklopedia Indonesia adalah gerakan badan yang dilakukan oleh suatu orang atau lebih yang atau dapat dikenal regu atau rombongan. Sedangkan dalam kamus besar Webster's Collectia Industry 1980 adalah ikut serta dalam aktivitas tubuh untuk memperoleh kesenangan dan aktivitas khusus seperti berburu atau dalam olahraga pertandingan atletik games di Australia. Adapun menurut UNESCO mengartikan bahwa olahraga sebagai setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain ataupun diri kita sendiri. Menurut pakar Khalid Muthohir, olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat berupa permainan, pertandingan, dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia yang memiliki ideologi yang seutuhnya dan berkualitas berdasarkan dasar negara atau Pancasila. Sedangkan pengertian olahraga menurut Menpora Maladi, olahraga mencakup segala kegiatan manusia yang ditunjukkan untuk melaksanakan misi hidupnya dan cita-cita hidupnya, cita-cita nasional, politik, sosial, ekonomi, kultural, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan pengertian olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmania yang terdapat di dalam permainan, perlombaan, dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi, kemenangan, dan prestasi optimal. Adapun kaitan politik dengan olahraga, yang pertama hubungan politik dengan olahraga. Perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang sedemikian kuat dalam memberikan arah, isi, dan pengorganisasian kegiatan olahraga pada umumnya. Di pihak lain, perkembangan olahraga itu sendiri seperti halnya perkembangan Olimpiade dipengaruhi oleh perubahan yang berlangsung dalam lingkungan makropolitik. Sejak awal kebangkitan Olimpiade modern 1896 di Athens, gerakan Olimpiade Movement merencanakan bahwa Olimpiade mengemban misi untuk menyebarluaskan isme. Tidak dipungkiri gerakan Olimpiade secara nyata
berpengaruh kuat terhadap penyebarluasan kultur olahraga dan sekaligus memberikan arah terhadap tujuan pembinaan, isi kegiatan dan bahkan cara mengorganisasinya. Tanpa kita sadari pula, akses dari Olimpiade itu sendiri adalah lenyapnya ekstensi permainan. Pada awalnya, kegiatan Olimpiade bersifat mundial tersebut yang diklaim sebagai langkah paling dini dalam penciptaan globalisasi olahraga hanya diikuti oleh sekelompok eksklusif dari kalangan bangsawan. Memasuki tahun 1920, mulai meluas diikuti oleh pada tahun 1950 berbarengan dengan meletusnya Perang Dingin, konflik dalam konteks geopolitik yang dipicu oleh perang ideologi komunis dan demokrasi tidak terelakkan. Olahraga merupakan bagian dari suatu sistem politik dan untuk negara-negara sosialis merupakan alat propaganda bagi keberhasilan tantangan masyarakat sosialis. 2. Kelekatan politik dengan olahraga. Sejak lama ada usaha untuk menceraikan kegiatan olahraga, terutama Olimpiade, dengan politik, tapi upaya itu selalu gagal. Kalau saja dunia mau jujur, sebenarnya keterkaitan antara keduanya sudah terpatri dalam peraturan penyelenggaraan Olimpiade itu sendiri. Ambil saja pengibaran bendera dengan pengumandangan lagu kebangsaan negara asal atlet pemenang salah satu cabang olahraga sebagai contoh. Contoh klasik terjadi pada Olimpiade 1936 Berlin, ketika paham Nazi Jerman tengah berada di puncaknya. Jesse Owens, pelajari berkulit hitam Australia yang sebelumnya pesta olahraga dibuka sudah dihina media Jerman, tiba-tiba saja merebut tak kurang dari 4 medali emas. Pada Olimpiade 1980 di Moskow, Australia, dan negara-negara barat memutuskan tak hadir sebagai protes atas penyerbuan Uni Soviet terhadap Afghanistan. 4 tahun kemudian Uni Soviet dan sekutunya membalas boikot itu dengan tak hadir pada Olimpiade 1984 di Los Angeles. Aksi Uni Soviet diikuti oleh negara-negara satelitnya di Eropa Timur. Akibatnya Olimpiade 1984 berjalan hambar. Maklumlah, negara-negara sosialis di masa itu merupakan gudang atlet kelas dunia. Dari semua kejadiannya yang diberikan di atas, Olimpiade Beijing 2008 yang akan dimulai dalam sepekan ini merupakan puncak dari keterkaitan antara olahraga dan politik. Sejauh hari sebelum dimulai, ia telah dikategori faktor politik. Protes warna Tibet ternyata tidak terbatas di Tibet, tapi menyebar ke seluruh pemukiman mereka di seluruh Cina dan negara-negara lain. Sejarah Cina selama sekitar 1 abad antara 1838, yakni dimulainya intervensi dan intrusi kolonialisme dan imperialisme barat, sampai 1949 ketika RRC berdiri, dipenuhi perasaan sebagai bangsa tertindas dan terhina. Karena itu, penyelenggaraan Olimpiade di Beijing tak dapat dipisahkan dari sejarah humiliasi, sukses pembangunan ekonomi dan kebangkitan nasional bangsa Cina. Olimpiade Beijing 2008 adalah sebuah lambang tentang keberhasilan Cina yang telah bangkit kembali dari posisi terhina selama 1 abad dan berhasil menempatkan diri sebagai aktor yang perannya sejajar dengan negara-negara besar lain. Dan 3,
Olahragawan dan politik. Olahraga tentunya tidak lepas dari atlet atau olahragawan. Dengan bidang olahraga yang ditekuninya, dan atlet merupakan salah satu unsur terpenting dalam perkembangan olahraga, karena atlet merupakan pelaku utama dalam kemajuan olahraga. Atlet atau olahragawan menjadi patokan atau tolak ukur kemampuan dalam menguasai sebuah olahraga. Seseorang tentunya menjadi atlet atau olahragawan tentunya tidak diperoleh dengan mudah. Mereka bisa menjadi atlet harus melewati perjuangan yang panjang, yang berat, yang dengan berlatih rutin. Dari popularitas para atlet, mantan atlet itu banyak bukti yang terjun langsung dalam dunia politik, dan bahkan banyak dari antara mereka sukses dalam pemilihan kursi politik dan akhirnya beralih profesi menjadi seorang politikus. Berikut ini contoh-contoh beberapa mantan atlet yang sukses terjun dalam dunia politikus. Yang pertama, George Weah, mantan pemain sepak bola Liberia. Ia meraih penghargaan pemain terbaik FIFA sehingga merupakan orang Afrika pertama yang meraih gelar tersebut. Yang kedua, Manny Pacquiao, petinju Filipina dengan segudang prestasi dan hingga kini masih aktif bertinju. Pada tahun 2007 ia mencalonkan dirinya sebagai anggota parlemen dari Partai Liberal. Tapi sayangnya Pacquiao kalah bersaing dari Darne Antonio Custodio saat itu. Yang ketiga, Arnold Schwarzenegger. Ia memang dikenal sebagai bintang film, tapi jauh sebelum itu Arnold Schwarzenegger adalah seorang atlet binaraga. Ia terpilih pada 7 Oktober 2003 sebagai gubernur baru California. Andriy Shevchenko pensiun dari sepak bola usai Euro 2012. Sekarang ia ikut serta dalam dunia politik, sebuah partai oposisi yang pro pada para pebisnis Ukraina menjadi pelabuhan Shevchenko. Dan kakak Kalatse, mantan bek Milan dan Geneo, ini pensiun sesuai musim kompetisi 2011-2012. Tapi siapa sangka usai pensiun ia benar-benar langsung bergabung dengan dunia politik. Kakak Kalatse terpilih sebagai Menteri Pembangunan Daerah dan Infrastruktur sekaligus Deputi Perdana Menteri Georgia pada tanggal 8 Oktober 2012 yang lalu. Marat Safin, mantan petenis nomor 1 Marat Safin terjun ke politik. Dia menjadi anggota partai politik yang tengah berkuasa di Rusia. Mantan petinju PT Sampras menyebut Safin akan sukses dan bisa menjadi presiden Rusia. Kevin Johnson, bekas pemain basket NBA, sukses terjun ke dunia politik. Dia menjadi wali kota Sacramento pada 2008. Dialah wali kota Afrika Amerika pertama untuk Sacramento. Adapun pengaruh politik dalam pembinaan olahraga. Membangun strategi pembinaan olahraga memerlukan waktu dan penataan sistem secara terpadu. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa sinergi dengan kelembagaan lain yang terkait dengan pembinaan sistem keolahragaan secara nasional maupun internasional. Penataan olahraga harus dimulai dari permasalahan olahraga di masyarakat yang diharapkan akan memunculkan bibit-bibit atlet berpotensi, dan ini akan didapat pada atlet yang dimulai dari usia sekolah ataupun usia dini. Oleh karena itu, penataan harus dilakukan secara terpadu dan berjenjang sehingga hasil yang dicapai merupakan produk yang sangat optimal. Untuk dapat menggerakkan pembinaan olahraga harus diselenggarakan dengan berbagai cara yang dapat mengikutsertakan atau memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga secara aktif, berkesinambungan dan penuh kesadaran akan tujuan olahraga yang sebenarnya.
Pembinaan olahraga yang seperti ini hanya dapat terselenggara apabila ada satu sistem pengelolaan keolahragaan yang terencana, terpadu dan berkesinambungan dalam semangat kebangsaan dari seluruh lapisan masyarakat. Sport science, sport teknologi merupakan tantangan bagi pengurus dan pengelola olahraga. Suatu negara tanpa ada keinginan dan kemampuan menjawab tantangan tersebut, rasanya akan sulit kita menjelaskan prestasi olahraga dengan prestasi olahraga negara lainnya. Untuk itu perlunya diadakan rekonsolidasi dan harmonisasi antara berbagai lembaga pengelolaan keolahragaan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi induk cabang olahraga, tidak bisa dipungkiri olahraga menjadi salah satu komoditi atau aset berharga suatu negara. Persoalan utama dalam sistem pembinaan olahraga disebabkan karena kurang seriusnya pembinaan olahraga itu sendiri. Pola pengembangan olahraga masih bersifat tradisional, tak lebih dari rutinitas pencapaian prestasi secara instan. Media harus dianggap sebagai konsekuensi logis pembinaan olahraga yang tertera dan terintegrasi dalam sistem yang mapan. Walaupun kualitas dan kuantitas piala atau medali yang diperoleh sebuah negara dalam sebuah kejuaraan adalah indikator kemajuan olahraga dan indikator karakter atau mentalitas bangsa dari negara tersebut. Sejak zaman Yunani kuno dahulu, umat manusia telah sepakat untuk menyadari bahwa olahraga adalah salah satu sarana penting untuk meningkatkan karakter dan mentalitas bangsa dan masyarakat sebagai sarana untuk nation dan culture, belidin kata Bung Karno pada waktu itu. Kalau sebuah negara meletakkan urusan olahraga di tangan sebuah kementerian atau mengeluarkan anggaran yang sedemikian besar untuk membangun fasilitas olahraga di berbagai lingkungan masyarakat, pemukiman atau pendidikan, maka alasannya olahraga dianggap sebagai salah satu sarana penting untuk menempa dan meningkatkan karakter dan mentalitas bangsa ini. Kalau kita hendak memajukan olahraga, maka kita perlu menyadari benar bahwa fungsi dan tujuan olahraga itu sendiri. Tujuan olahraga bukan sekedar meraih piala atau medali saja. Tujuan olahraga itu sendiri adalah membangun karakteristik dan mentalitas bangsa itu. Komitmen untuk melaksanakan dan menyepakati arah strategis pembangunan pembinaan olahraga itu diperkuat oleh komunikasi dan koordinasi. Selain mesti terjamin sisi keberlanjutannya antara negara satu dan negara lainnya. Berdasarkan paparan singkat itu sangat jelas bahwa subsistem pendidikan jasmania atau olahraga pelajar atau mahasiswa tidak boleh terbengkalai pembinaannya dan termasuk ke dalam kebijakan umum. Olahraga masyarakat rekreasi merupakan kegiatan-kegiatan penyedap dan penggairah dalam rangka membangun kembali vitalitas hidup manusia. Kaitan itu ikut serta membangun sebuah mood kejiwaan seseorang yang sehat sama sekali tidak dapat diabaikan. Perkembangan dan tren olahraga kompetitif untuk berprestasi meskipun ada ayunan perubahan yang mengarah kepada perolehan keuntungan yang bersifat material. Ada pergeseran dari amatur ke profesional, paling tidak dibutuh Komite Olimpiade Internasional IOC yang dirintis sesama kepemimpinan Presiden IOC Juan Antonio Smarts. Banyak negara meski dengan jumlah penduduk sedikit mampu berprestasi dalam olahraga, seperti yang diraih oleh Australia dalam Olimpiade Sains
2000 dan Olimpiade Athens 2004, jawabannya sebagai karena faktor penentu berupa tingkat kepuasan hidup. Kemerosotan Rusia misalnya lebih banyak karena keterbatasan dana untuk mengoperasionalkan sistem. Mereka bisa sekedar bertahan untuk memelihara sistem yang sudah mantap, tetapi sukar untuk mencapai hasil optimal karena faktor ekonomi. Mungkin tanpa kita sadari, pada tataran lingkungan yang lebih luas ada beberapa faktor yang dipengaruhi terhadap arah isi dan bahkan cara mengelola olahraga itu sendiri. Dan dalam hal ini, pengaruh sistem politik mempengaruhi model pembinaan dan institusi yang menanganinya. Karena jika dalam pembinaan yang dilakukan oleh institusi yang ditunjuk salah, maka pengaruh perkembangan akan olahraga juga tidak akan memperoleh prestasi yang maksimal. Adapun dampak politik dalam olahraga, ada beberapa dampak politik dalam olahraga. Ada dua, yakni dampak positif dan dampak negatif. Yakni dampak positif yaitu olahraga menjadi alat pemersatu antara negara karena membawa nama baik negara. Yang kedua, pelaku politik berperan sebagai sponsorship. Yang ketiga, menjadikan olahraga lebih dikenal dan menjadi hiburan bagi masyarakat luas dengan diadakannya pertandingan olahraga yang menghibur. Contoh, mendatangkan klub-klub sepak bola internasional dan berlatih tanding. Yang keempat, para pemimpin dunia telah bisa saling melakukan proses negosiasi dan komunikasi dan silaturahmi yang berkaitan dengan masalah olahraga itu sendiri. Seperti contohnya hubungan yang baik antara negara satu dan negara lainnya juga dapat diciptakan dengan menggelar pesta olahraga di penjuru dunia. Intinya dengan mensosialisasikan olahraga dalam kehidupan politik, baik luar negeri maupun dalam negeri, akan berdampak baik pada kehidupan politik dunia dengan khususnya. Yang kelima, dengan pemerintahan melibatkan sponsor dan mengendalikan olahraga, klub-klub olahraga bisa lebih berkembang dari segi finansial dan secara tidak langsung pembinaan di bidang sarana dan prasarana memadai dan kesejahteraan atlet juga menjadi kuat terangkat. Pelaku politik berperan sebagai sponsorship yang pertama, memberikan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan atau sepatu dan lain-lainnya, memberikan fasilitas kebutuhan sehari-hari bagi para atlet. Yang ketiga, membuat produk yang tidak berkalian langsung dengan orang atau asuransi dan lain-lainnya. Dari segi dampak negatifnya, yang pertama itu tidak sedikit terjadi provokasi dalam dua olahraga yang disebabkan urusan politik. Salah satunya kasus suap kepada pelaku olahraga, atlet, wasit, panitia pertandingan dan lain-lainnya. Yang kedua, rusaknya kepengurusan dalam organisasi olahraga karena lebih mementingkan urusan kepentingan politiknya sendiri ketimbang kemajuan olahraga itu sendiri, sehingga merimbas kepada kemunduran dan rusaknya sistem pembinaan olahraga itu sendiri. Yang ketiga, kemunduran prestasi atlet dikarenakan atlet menjadi sarana kampanye dan tujuan dalam berbagai kegiatan politik yang menjadikan konsentrasi atlet menjadi terpecah. Yang keempat, rasa nasionalis atlet menjadi berkurang karena hanya mementingkan segi finansial saja yang diperoleh dari dampak masuknya politik. Yang kelima, hilangnya sportivitas dalam olahraga baik dalam pertandingan atau kepengurusan karena intervensi dari pihak luar atau kepentingan politik. Ia dapat diartikan sebagai olahraga tidak boleh untuk dijadikan tampak ajang berpolitik yang bukan untuk keuntungan olahraga itu sendiri.
Adapun kesimpulan dari olahraga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas dan daya inovasi, serta mengembangkan kecerdasan. Hal itu telah dibuktikan juga kaitannya dengan politik. Akan tetapi, faktor budaya, ekonomi, dan politik juga sangat mempengaruhi perkembangan olahraga itu sendiri. Terlebih pertalian antara olahraga dan politik atau ideologi sudah tampak betapa olahraga dalam peradaban modern bukan lagi sekedar kaitan yang netral, melainkan kental sekali kandungan multimakna. Itu bahkan sudah tidak terlihat makna olahraga itu sendiri setelah semuanya terbaur oleh politik. Faktor ini sangat mempengaruhi bukan saja yang ingin dicapai, akan tetapi isi dan cara mengorganisasikan kegiatan tersebut. Dan dalam hal ini ditunjukkan bagaimana negara-negara menunjukkan bahwa pasang surut prestasi olahraga dipengaruhi faktor politik itu sendiri. Baiklah, itulah tadi pemaparan PowerPoint saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih dari saya. Dengan saya tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.